Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Nah, main nanti. Dan ikutin depannya, ikutin depannya. Baiklah, hadirin kami hormati acara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan. Semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami hadir pada acara pengukuhan Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Tuhan nikmat karunia serta ridho-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Hari ini Engkau berikan amanah dan kepercayaan kepada kami yang akan dikukuhkan untuk mengemban tanggung jawab sebagai pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2014-2017. Kiranya Engkau berikan kepada kami dan seluruh pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kekuatan lahir dan batin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, perbagus keberagamaan kami, karena agama adalah sandaran dan panduan hidup kami. Jadikan dunia ini bagi kami sebagai sarana untuk berlomba-lomba memberikan kebaikan hidup, agar di saat kematian kami kelak menjadi awal peristirahatan kami dari segala macam bentuk keburukan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 113 garis miring skep BPP garis miring 1
2014 tentang pengesahan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta Raya masa bakti 2014-2017. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tentang pengesahan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta Raya masa bakti 2014-2017 dalam surat kepengurusan ini. Kedua, dengan terbitnya surat keputusan ini, surat keputusan DPP HIPMI nomor 068/BPP-7/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan serta kekurangan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2014, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Sekretaris Jenderal Hari Warga Negara Harum, Ketua Umum Raja Sabta Oktohan, Provinsi DKI Jakarta Raya, yang akan kami mulai dari Ketua Adit Satria S. Sulisto, anggota terlampir. Dewan Pembina, Ketua Andika Aditya Guna, anggota Eman A. Setiawan, Hamid Fahri, anggota Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Mineral, Margono, Aryawan Panigoro, Dedi Bahtia, Sandra Mahaildeni, Asep Rinda Kramawijaya, Dimas Haryo Pribadi, Imbalo Olan Lubis, Mansur Muhtaridi, Mahmud Malik, Andang Sentanu, Isran Ras, Bruno Adolf Richard, Rizaldi Lutfi, Ardinto Deminya. Sebelum saya bacakan teks pelantikan pengurus ini, tentu harus saya tanyakan terlebih dahulu, apakah saudara-saudari bersedia menjadi pengurus HIPMI Jakarta Raya hasil Munas Daerah ke-15? Maka ikuti kata-kata saya. Berdasarkan hasil musyawarah daerah ke-15 HIPMI Provinsi DKI Jakarta Raya yang dilaksanakan tanggal 11 Januari 2014, ikuti kata-kata saya. Saya yang lebih besar biasanya ada dinamika di awal biasanya. Tepuk tangan buat pengurus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ikuti kata-kata saya. Janji pengurus bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI kepada Ketua Umum HIPMI Jaya.
sebentar 3 bulan sampai jalan tidak ini sekitar semua masa pelajaran para teman-teman pengurus Hipmi Jaya yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di sini bersama-sama menjalani acara pelantikan pengurus Hipmi Jaya periode 2014-2017 dan telah terpilih saya sebagai ketua umumnya dan juga sudah terbentuk pengurus Hipmi Jaya untuk 3 tahun ke depan. Tentunya ini adalah suatu awal untuk kita dalam melakukan kewajiban kita untuk membesarkan nama Hipmi, khususnya Hipmi Jaya. Seperti yang kita tahu juga, Hipmi Jaya tahun ini berulang tahun ke 40 tahun. Terus terang, sebenarnya dalam kesempatan kali ini saya ingin memohon kepada pemerintah daerah DKI Jakarta bahwa kita ini para pengusaha-pengusaha muda, pengusaha pemula itu sangat butuh support dari pemerintah daerah. Karena seperti yang kita tahu, tahun depan akan masuk yang namanya masyarakat ekonomi Asia atau Asian Economic Community. Bukan pengusaha saja yang atau perusahaan asing yang masuk, tapi pekerja-pekerja pun sudah mulai masuk ke Indonesia, pekerja asing. Banyak pun suatu hal yang sangat patut kita perhatikan, karena sempat saya ngobrol juga dengan perwakilan dari serikat pekerja yang kebetulan saya kenal, tidak menutup kemungkinan ke depan pekerja-pekerja di sektor non-formal itu akan diisi oleh orang asing. Seperti yang kita lihat di Singapura, bahkan di Australia itu pelayan-pelayan restoran ataupun supir taksi dan asing. Ini akan bisa menjadi bahaya bagi kita. Kita akan benar bisa menjadi penonton di negeri sendiri. Oleh sebab itu kami dari Hipmi Jaya sangat terus terang sangat siap membantu pemerintah DKI Jakarta bersama-sama merumuskan bagaimana. Insya Allah kita akan berusaha untuk memegang teguh sumpah kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta dan seluruh jajaran pemerintahan di DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat para senior, gurunya organisasi, ada Bang Sarman, tangan tua tapi nggak pernah tua, muda terus. Ada guru organisasi yang lain juga, Kang Yiki Hanafi. Jajaran pengurus BPP Hipmi, ada bendahara umum, ketua dan ketua organisasi dan ketua UKM, ketua Dewan Kehormatan Hipmi Jaya, ketua Dewan Pembina Hipmi Jaya, dan tentunya yang saya banggakan ketua umum BPD Hipmi Jaya. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa ridhonya tidak mungkin
mungkin kita bisa melangsungkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya, HIPMI DKI Jaya selalu menjadi parameter dan juga barometer dari organisasi tercinta. Kita juga sama-sama tahu bahwa HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, adalah kawah candra di mukanya para pengusaha muda, adalah sekolahnya para pengusaha muda. Ada jajaran pengurus yang baru dilantik, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi-inovasi. Seingat saya, pelantikan DPD HIPMI yang sudah saya lakukan, baru kali ini ketum dan jajaran yang lain bisa telah berdiri lama-lama. Kemampuan HIPMI Jaya selalu di atas rata-rata. Yang perlu rekan sekalian, sebentar lagi akan ada kegiatan nasional, yaitu sidang Dewan Pleno yang akan diadakan di Medan. Kami dari Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengharapkan keikutsertaan dan keaktifan dari HIPMI Jaya, karena nanti akan ada pitching untuk tuan rumah Munas. Meski dari itu, tentu kita akan kembali lagi sama-sama lagi membesarkan organisasi dan juga membangun semua kreativitas kita. Tidak lama lagi saya juga akan pensiun. Bulan Oktober saya akan selesai dan akan diganti oleh calon-calon penerus saya. Saya sudah dengar ada beberapa nama yang katanya mungkin akan maju dengan HIPMI Jaya senantiasa jaya. Hidup Jaya. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ketua Umum HIPMI Jaya Bapak Pramada Pauca. Para seniornya saya kenal ya Yogi. Satu lagi nggak kenal seluruh yang perlu dilantik saya ucapkan selamat ya. Untuk saya mohon maaf Jumat malam itu nggak bisa karena tangannya kalau gini tuh sakit ya rupanya. Ini tangan ke spread itu nggak bisa dilepas katanya. Ya selamat, kami berharap sekali untuk kerjasama yang baik dengan Pemprov DKI. Karena tahun depan kita sudah sama-sama tahu akan memasuki perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan kita juga berharap siapapun terpilih jadi presiden, dua-dua teman saya kira-kira gitu ya. Karena sama dua-dua saya sudah sampaikan bahwa 2025 kita akan masuk yang namanya bonus demografi, di mana akan kerja lebih besar. Nah itu yang kita khawatir. 10 tahun presiden kali ini tidak ada SDM, tidak berani renegosiasi kontrak-kontrak migas maupun tambang kita, kontrak-kontrak karya kita, atau bila perlu kita ambil alih, bukan kita jual-jual lagi. Kalau kontrak habis ya kapan saya nyambung kalau kita mampu. Nah ini 10 tahun menentukan. Tapi kami sangat berharap kerjasama dengan ini bisa jalan dengan baik. Dan saya juga harap anggota-anggota ini mesti latihan squad ini beli setengah jam udah gini-gini masalah nih sebenarnya. Ada masalah nih kalau nggak mudah berdiri setengah jam 1 jam udah gini-gini masalah. Tapi kurang latihan nih. Saya sambil bercanda tapi serius. Kita ke depan akan lebih berat. Ya saudara harus disiplin. Sampai olahraga mesti disiplin. Termasuk disiplin anggaran. Dalam perusahaan kita mesti betul-betul disiplin. Zaman nego-nego itu cepat atau lambat pasti lewat. Karena siapapun jadi pejabat akan mikir. Kalau Anda terus berpikir kuasai bisnis dengan uang bisa memenangkan pertempuran, itu akan lewat. Apalagi 2019 sudah tidak bicara lagi partai menang koalisi-koalisi. Partai Anda bisa ikut pemilu saja, Anda sudah jadi calon presiden. Ini sesuatu yang merubah peta politik kita semua. Dan kita akan hidup di zaman bonus demografi.
pas ini. Nah, kami berharap dari HIPMI ini tentu bisa belajar bisnis dengan baik. Lupakan jangan bapak kita, om kita, teman-teman kita. Kalau saya dengan Om Yuki, ada Mas Yuki ini, zaman dulu masih gampang, dapat izin aja ya nyata aja nih, lewat sekian ton bisa $2 sekian, kita bisa dulu. Zaman ini udah susah. Zaman saya dulu masih bisa, dengan dapat izin sawit aja, izin hutan, ditebang orang, yang nebang bayar, pengen dia dapat duit, buka sawit pengen dia, minjem bank, masih bisa dibakar. Itu zaman-zaman itu udah susah. Nah, kalau zamannya dulu masih bisa ambil cek, main buka aja sembarangan. Ini saya buat hadiah pejabat ini, apalagi orang nomor 1 kan, datang ke bank pemerintah, lu mau kasih gua kredit apa enggak? Lu kalau kasih gua kredit, ini bang, ini cek angus. Nanti gua bilang ke bos ini, kamu mau kasih, bisa zaman itu ini. Habis itu baru kita pikirin cara nutupinnya, pinjam kredit. Zaman itu udah lewat. Zaman dulu pinjam itu cuma ketemu bank, buka cek aja pinjam tuh bisa. Saya aja pernah beli rumah gitu aja, jujur aja nih. Ketemu teman-teman abang aja. Yang mau naik mau beli rumah, ya udah buka cek aja nih, buka cek kasih berangkas, ambil aja cash bayar rumah. Langsung naik lagi, bisa zaman itu. Tapi ini udah hilang. Masa-masa itu udah hilang. Kita masa bukan bersaing di antara kita. Kita berbicara bersaing antar bangsa Asia Tenggara, globalisasi seperti itu. Tapi saya yakin kita pasti mampu. Generasi sekarang juga lebih kuat, lebih cerdas juga. Beda dengan generasi kami juga. Beda. Situasi sekarang informasi saudara udah hidup dengan berbeda. Nanti kami akan bantu secepat mungkin semua urusan itu tidak dihambat. Dan kami bahkan untuk membahas perumahan, bahas badan koordinasi peruntukan ruang daerah, semua kami akan upload ke YouTube. Rapim pun kami akan upload. Jadi semua orang akan ikuti kenapa kebijakan kami seperti itu. Nah, ini penting. Kami sangat percaya untuk memenangkan pertempuran sebuah negara itu adalah ada kepercayaan, saling percaya antara rakyat dan pejabat. Untuk mendapatkan kepercayaan itu faktor utama adalah transparansi. Nah, kalau kita saling percaya, bisa percaya ada transparansi, kita akan memenangkan pertempuran di era globalisasi ini. Dan sekali lagi selamat. Pakai sumpah jabatan itu kan? Nah, paling tidak enak jadi menjabat sesuatu pakai sumpah-sumpah. Kalau jadi tidur kan nggak pakai sumpah kan? Nah, kalau udah pakai sumpah ya udah agak repot, hati-hati. Mudah-mudahan kita amanah. Itu kan BUMN. Kalau swasta ya. Sekali lagi selamat, terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya mohon berkenan penyerahan cenderamata dari Ketua Umum Badan Pengurus. Ini Pak. Ya, oke Pak. Oke Pak. Terima kasih dan hadirin berikan ucapan selamat oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh undangan lainnya. Awak, lihat belakang.